Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kemampuan kepada kita untuk mampu melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin. Semoga amaliyah ibadah kita yang sedang, yang telah, yang akan kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Hadirin kaum muslimin wal muslimat undangan Allah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat ke-19 Allah menyampaikan kepada kita karakter penciptaan kita sebagai manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Allah menciptakan kita sebagai manusia tercipta dalam keadaan resah, gelisah dan keluh kesah. Idza masahu syarru jaju'a. Apabila diberikan kesulitan, yang diinginkan tidak sesuai dengan harapan, yang dikejar tidak sesuai dengan target, apabila kita diuji dengan kepailitan, dengan kekurangan, idza masahu syarru jaju'a. Karakter manusia adalah mereka berkeluh kesah, depresi, frustasi dan menyalahkan yang lainnya. Wa idza masahul khairu manu'a. Dan tatkala manusia itu ditimpa dengan kemudahan, jabatannya naik, rumah tangganya sejahtera, ekonominya meningkat, pendapatannya berlimpah ruah, manu'a. Kebanyakan manusia menolak, seolah-olah semua itu bukan datang dari Allah. Mereka menolak seolah-olah keberhasilan itu karena kehebatan dirinya, karena kemampuan fisiknya, karena keluar biasaan otaknya. Manu'a, mereka menolak akan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karakter yang sangat buruk, diberikan kerugian, diberikan kepailitan, mereka resah, gelisah, keluh kesah. Diberikan keberhasilan, mereka menolak seolah-olah itu semua bukan datangnya dari Allah. Ada yang sebaliknya dari itu, ada yang akan selamat dari karakter tersebut. Ilal musallin, kecuali orang yang mampu mendirikan sholat. Kalau kita mampu mendirikan sholat, tatkala diuji dengan keterbatasan, diuji dengan kepailitan, yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, kita akan sampai kepada kondisi sabar, ridho akan ketetapan Allah. Wa idza masahul khairu, tatkala kita diberikan kemudahan, jabatan kita naik, harta kita berlimpah, pendapatan kita bertambah, keluarga kita sejahtera dan penuh dengan rahmah, saat itu kita akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang mampu mendirikan sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Betapa luar biasanya sholat. Kalau kita mengenal perintah haji, perintah nikah, perintah-perintah zakat, dan perintah-perintah yang lainnya, perintah tersebut Allah perintahkan kepada Rasulullah melalui pelantara malaikat Jibril alaihi salam. Teristimewa dengan perintah sholat, Allah perintahkan kepada Rasulullah, langsung Rasulullah yang diundang untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala melalui peristiwa besar yang Allah abadikan dalam surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang diawali dengan kalimah tasbih, karena membuktikan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Isra wal Mi'raj adalah mutlak perjalanan Rasulullah yang diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, diperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan dahsyat yang luar biasa disampaikan dalam kitab Qisatul Mi'raj, atau dalam di pesantren lebih terkenal dengan kitab Bainama karangan Syekh Nazmuddin Al-Ghaiti yang diperlebar bahasannya oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Ad-Dardiri. Disampaikan dalam kitab tersebut, Bainama, pada suatu ketika Rasulullah sedang tertidur di sebelah Hijri Ismail, ditemani oleh sahabat setianya Said Hamzah dan Said Ja'far bin Abi Thalib. Turunlah malaikat Jibril dan Mikail, kemudian membawa Rasulullah ke sebelah sumur Jam-Jam. Dibersihkan dada Rasulullah dari rodailul qulub, kotoran-kotoran hati, kemudian diisi dengan iman, diisi dengan ilmu, diisi dengan hilim. Setelah itu Rasulullah diperjalankan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram berada di kota Mekah, Masjidil Aqsa berada di Palestina. Perjalanan yang cukup jauh. Saat itu perlu waktu berbulan-bulan dengan kendaraan unta yang ada waktu itu. Rasulullah tidak perlu berbulan-bulan, laila, hanya dalam sepertiga malam. Kenapa? Karena Rasul diperjalankan oleh Allah. Inilah hebatnya bagi orang yang mampu mendirikan sholat. Orang yang mampu mendirikan sholat, hidupnya akan diperjalankan Allah, ekonominya akan diperjalankan Allah, karirnya akan diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Percepatan dalam hidup, sebuah berkah dari sebuah ibadah yang namanya sholat. Menurut logika, Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Aqsa Palestina tidak mungkin ditempuh hanya dalam satu malam. Rasulullah mampu melakukannya karena Allah yang memperjalankannya. Yang lebih dahsyat lagi, Rasulullah dimi'rajkan dari Baitul Muqaddas ke langit pertama sampai langit ketujuh, ke Rob-Rob, ke Mustawa, ke Sidratul Muntaha, alam malakut, alam jabarut, sampai alam ilahut. Sampai di alam ilahut, Jibril tidak mampu menemani Rasulullah. Rasulullah masuk sendiri ke alam ilahut, langsung disambut oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Rasulullah menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam ini diabadikan dalam solat, kita baca dalam setiap solat kita. Dari bumi ke langit pertama, menurut para ahli perlu waktu 500 tahun kecepatan cahaya. Rasulullah tidak perlu ratusan tahun, laila, hanya dalam sepertiga malam. Kenapa? Karena Rasul diperjalankan oleh Allah. Orang yang mampu mendirikan solat, yang pertama akan terbebas dari penyakit. Idza masahu syarru jajua wa idza masahul khairu manua. Tatkala diuji dengan kekurangan, dia akan sabar. Tatkala diuji dengan kelebihan, dengan kemudahan, ia akan syukur. Yang kedua, orang yang mendirikan sholat, hidupnya akan diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah Asy-Syakandari dalam bait Al-Hikam, beliau menyampaikan, as-salatu tuhratun lil qulub min adnasid dunub wa istiftahu lil babil guyub. Salat, as-salatu,
tuhratun lil qulub, salat akan membersihkan hati kita. Kotoran-kotoran hati, min adnasid dunub, kotoran-kotoran hati yang bersumber dari dosa-dosa kita, sehingga kita tidak mau bersyukur kepada Allah karena kotoran-kotoran hati. Dengan salat, kotoran-kotoran hati itu akan dibersihkan oleh Allah. Makanya dalam hadis disampaikan, suatu hari Rasulullah sedang bersama dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai sahabat-sahabatku, apabila di depan rumah kalian ada sungai yang airnya jernih, kemudian kalian mandi sehari 5 kali, apakah tubuh kalian akan bersih? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Itulah salat, membersihkan dosa-dosa kita bagaikan kita mandi sehari semalam 5 kali. As-shalawatul khamsu, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, dari subuh ke zuhur. Yukafiratun lima bainahuma idazunibatil kabair. Allah akan tutup dosa-dosa di antara keduanya asal kita menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Tak sengaja kita berbuat salah dari pagi sampai tadi menjelang zuhur. Sekarang kita mendirikan sholat zuhur, dosa-dosa dari subuh ke zuhur dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, as-salatu tuhratun lil qulub min adnasid dunub. Salat akan membersihkan hati dari kotoran-kotoran yang diakibatkan oleh dosa, sehingga kalau hati kotor, kita tidak akan mampu melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang yang lebih pandai melihat nikmat yang Allah beri kepada orang lain, dan ia lupakan apa yang Allah beri kepada kita. Padahal kalau kita mau jujur, kita melihat apa yang Allah beri kepada kita, begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau hari ini kita sakit, tengoklah di sana ada orang yang sakitnya lebih dari kita. Kalau hari ini pendapatan kita berkurang, tengoklah di sana ada orang yang lebih kurang pendapatannya dari kita. Kalau kita mampu melihat apa yang Allah beri kepada kita, akan tumbuh rasa syukur kepada Allah. Kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah? Banyak lupa kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena memang rodailul qulub, kotoran-kotoran hati yang diakibatkan oleh dosa, dosa mata kita, dosa lisan kita, dosa telinga kita, itulah yang membuat kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tatkala diuji dengan kekurangan, kita pun tidak pandai bersabar karena memang hati kita kotor. Tapi kalau kita mampu mendirikan sholat, sholat akan membersihkan hati kita dari rodailul qulub, kotoran-kotoran hati. Wa istiftahu lil babil guyub, yang lebih istimewa, sholat akan mampu membukakan pintu-pintu gaib. Dengan mendirikan sholat, pintu-pintu gaib terbuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu gaib yang sangat dekat dengan kita adalah masa depan kita, hari esok kita. Dengan mendirikan sholat yang benar, maka masa depan akan dibuka oleh Allah dengan penuh kecerahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah hebatnya sholat dalam kehidupan kita. Sehingga dengan sholat kita akan mampu meraih kesuksesan, kita akan mampu meraih percepatan dalam hidup kita. Karena dengan sholat kita hakikatnya menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Rasulullah menyampaikan dalam hadis, inna ahadakum idas sholat yunazi rabbahu. Sesungguhnya di antara kalian, apabila kalian sedang mendirikan sholat, yunazi rabbahu, hakikatnya kalian sedang berdialog dengan Allah. Makanya para ahli Quran walaupun membolehkan ada yang namanya waqfu wal wasol, boleh mewasolkan sebuah ayat, tapi teristimewa dalam surah Fatihah, di situ lebih baik tidak diwasolkan. Kenapa? Karena di situ ada dialog kita dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjawab, da'ani, hambaku sedang memanggil kepadaku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menjawab, hambaku sedang memuji kepadaku. Teristimewa tatkala kita membaca
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ Allah menjawab, wahai hambaku, engkau hanya beribadah kepadaku, maka saksikanlah akulah yang akan menolong setiap urusanmu. Dengan sholat ada dialog kita. Kita tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, kita tidak hanya mengandalkan kekuatan otak, kita tidak hanya mengandalkan kekuatan relasi, tapi melalui sholat kita andalkan yang punya semua itu. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan otak, banyak orang yang otaknya lebih pintar dari kita. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan fisik, banyak orang yang fisiknya lebih kuat dari kita. Melalui sholat kita mengandalkan yang punya semua itu. Makanya wa istiftahu lil babil ghuyub, salat akan membukakan masa depan kita. Pintu-pintu gaib masa depan akan dibukakan oleh Allah melalui salat. Pak Kiai, saya sudah salat tapi hidup saya masih susah. Saya sudah salat tapi rumah tangga saya masih resah. Kehidupan saya masih gelisah. Mana yang salah? Dalam Al-Quran disampaikan seperti itu, tapi kenyataannya seperti ini. Solat ada dua macam. Ada solat melaksanakan solat, ada solat mendirikan solat. Solat yang akan membersihkan hati kita, solat yang akan membuat percepatan dalam hidup kita, solat yang akan membuat kita sabar dalam ujian, syukur dalam kenikmatan, adalah solat yang mendirikan solat. Sementara melaksanakan sholat hanya bebas kewajiban. Apa bedanya? Sholat melaksanakan sholat, sholatnya tidak berdampak. Sebelum sholat suka berbohong, setelah sholat berbohong lagi. Sebelum sholat suka ngomongin orang, setelah sholat ngomongin orang lagi. Sebelum sholat hatinya bersandar kepada dunia, setelah sholat masih bersandar kepada dunia. Itu sholatnya baru sholat bebas kewajiban, belum mendirikan sholat. Lalu seperti apa sholat yang mendirikan sholat? Dalam Al-Quran disampaikan, wa yuqimunas sholah innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sholatnya harus berdampak. Sebelum sholat berbohong, setelah sholat ditinggalkan berbohongnya. Sebelum sholat ngomongin orang, setelah sholat ditinggalkan ngomongin orangnya. Sebelum sholat hatinya bersandar kepada dunia, setelah sholat hatinya bersandar kepada Allah yang menganugerahkan dunia, yang mengatur dunia dan isinya. Itu orang yang mendirikan sholat. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, mereka yang mendirikan sholat paling tidak cirinya ada beberapa hal. Yang pertama, sebelum sholat kita harus tahu waktu sholat. Waktu zuhur ada waktunya, waktu asar ada waktunya. Dan yang istimewa, waktu sholat di seluruh dunia adalah sama. Saya pernah tausiah ke Australia, saya pernah tausiah ke Eropa. Ternyata di belahan dunia lain pun waktu sholat sama. Waktu sholat subuh ingda tulu'il fajri, tatkala fajar terbit. Waktu sholat maghrib ingda gurubi syamsi, tatkala matahari terbenam. Di Asia, di Australia, di Eropa, di Saudi Arabia, waktu sholat sama. Sebelum sholat kita harus tahu waktu. Apa artinya? Orang yang mendirikan sholat, orang tersebut harus pandai mempergunakan waktu. Sehari semalam kita diingatkan tentang pentingnya waktu. Makanya dalam Quran Allah berkali-kali bersumpah dengan mengatasnamakan waktu. Wadduha, wal lail, wan nahar, wal asri, wal fajr. Demi waktu. Ada apa dengan waktu? Allah mengamanahkan waktu kepada kita sama 24 jam. Tapi dalam 24 jam ada yang bisa menghafal Al-Quran, ada yang bisa menghafal hadis, ada yang bisa memimpin sebuah perusahaan, ada yang bisa memimpin sebuah negara. Dalam 24 jam ada juga yang kerjaannya hanya menghayal. Andaikan jikalau umpama misalnya bangun tidur lagi mbah surip etama. Waktunya sama 24 jam. Artinya orang yang mendirikan sholat produktif dalam waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum sholat kita harus punya wudhu, harus bersih dari hadas, harus bersih dari najis. Artinya apa? Orang yang mendirikan sholat akan cinta kebersihan, bersih hatinya, bersih badannya, bersih lingkungannya, yang terpenting bersih hartanya. Di dalam harta kita ada hak orang lain.
hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Keluarkan zakat, keluarkan sedekah. Bapak Ibu, ada 10 anak yatim yang kita sumbang. Hakikatnya jatah 10 anak yatim itu Allah titipkan kepada kita. Masya Allah. Ada 10 orang yang kita bantu, hakikatnya jatah rizki 10 orang itu Allah titipkan kepada kita. Masya Allah. As-shadaqatu, sedekah adalah akan mempercepat datangnya rizki. Istajilu rizqa bis sedekah, percepat datangnya rizki dengan sedekah. Semakin kita membersihkan apa yang kita miliki, semakin cepat rizki datang kepada kita. Tidak datang musibah kepada kita, boleh jadi karena adanya sedekah yang kita lakukan. As-shadaqatu daf'ul bala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ciri orang yang mendirikan sholat yang kedua adalah sholatnya berdampak produktif dalam waktu. Yang kedua, cinta kebersihan. Yang ketiga, sebelum sholat ada niat. Apa artinya? Hidup kita harus selalu diawali dengan niat. Bapak berangkat ke kantor, berangkat ke sebuah tempat untuk menjemput jatah rizki, keluar dari rumah, ya Allah, saya bermaksud menjemput jatah rizki untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap langkah kita di kantor akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Mungkin fisik kita ada di balik meja komputer, fisik kita ada di balik berkas-berkas yang harus kita tanda tangani, tapi setiap detak jantung kita, setiap keluar dan masuknya napas kita, kalau dari awal diniatkan ibadah, semua itu akan menjadi amal akhirat. Ini pentingnya niat. Yang keempat, dalam sholat ada tumaninah. Tumaninah adalah pekerjaan yang sangat bagus, proporsional dan profesional. Dalam bidang apapun kita harus profesional dan proporsional. Tergesa-gesa dari setan, lelet pun dari setan. Kata Rasulullah, kalau kalian berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore hari. Kalau bisa dilakukan 5 menit, kenapa harus 10 menit? Tergesa-gesa dari setan, lelet pun dari setan. Tumaninah, proporsional dan profesional. Yang terakhir, orang yang mendirikan sholat akan tawadu di hadapan Allah. Dalam sholat, kepala yang kita muliakan, kita sedang sujud, posisi kepala lebih rendah dari tempat keluar kotoran kita. Artinya apa? Aktivitas apapun kita harus selalu berdoa kepada Allah, tawadu, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Momen Rajab untuk kembali kita merenung tentang hebatnya sholat, dan kita mampu menjadikan sholat kita sebagai sholat yang mendirikan sholat dengan keutamaan-keutamaannya. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kealpaan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hudma sofa wa da'ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.